Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa BTV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali sore hari ini bersama saya Wijunarko di program Kabar Benua Taka. Dan kali ini kita berjumpa di edisi Rabu 15 Juni 2016. Seperti biasa, selama hampir 1 jam saya akan menemani pemirsa nanti di program Kabar Benua Taka. Sebuah program yang akan memaparkan berbagai program, kebijakan, dan juga persoalan-persoalan yang ada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Diharapkan melalui program ini nanti terjalin satu komunikasi yang baik antara seluruh jajaran pemerintah Kabupaten PPU dan juga berbagai komponen masyarakat di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Seperti biasa, di kesempatan sore hari ini saya juga akan menghadirkan narasumber untuk membahas sejumlah tema, sejumlah program atau kebijakan yang sekarang ini tengah berlaku di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Selain bisa menyimak perbincangan kami di sore hari ini, Anda juga bisa berinteraktif seperti biasa nanti melalui telepon di 0542 734 994 dan juga melalui SMS di 0812 5445 6006. Dan di kesempatan sore hari ini kita akan membawakan satu tema, yakni literasi jalanan ala komunitas gemar belajar atau lebih dikenal dengan sebutan komunitas gembel di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan untuk membahas tema kita pada sore hari ini, di studio BTV sudah ada 2 orang narasumber, para inisiator dari program perpustakaan gembel di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kalau dengar namanya komunitas ini gembel, itu mungkin gembel itu biasanya lebih dikenal orang yang gembel ini ya yang nggak punya status gitu ya. Tapi gembel di sini adalah gemar belajar. Kita ingin tahu apa sebetulnya komunitas ini. Untuk itu saya akan perkenalkan 2 orang narasumber yang sudah hadir di studio BTV pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama, di sebelah saya sudah hadir ini Mas Gamalil Abimanyu, ya, inisiator perpustakaan gembel PPU. Yang ternyata 2 narasumber saya hari ini statusnya sebenarnya sebagai PNS. Tapi kalau dilihat ini nggak kelihatan gitu, masih muda-muda gitu. Ternyata anak-anak muda di Kabupaten PPU, PNS yang punya satu inisiatif gitu ya, punya cara tersendiri untuk melakukan hal yang baik, yang positif. Selamat sore Mas Abi, apa kabar ini? Baik. Sehat? Puji Tuhan sehat. Sehat ya. Baik, kemudian yang kedua ada Mas Ahmadi Fitriadi, juga inisiator perpustakaan gembel PPU ya, yang sehari-hari kalau Mas Abimanyu tadi sekretaris di Kelurahan Buluminung ya. Betul. Kemudian alumnus juga di PDN Jatinangor angkatan 21 ya. 21 itu kalau lulusnya Tahun 2014 ya. Berarti baru aja ya. Baru. Kemudian yang kedua tadi ada Mas Ahmad Fitriadi, ya, sehari-hari menjabat atau berdinas sebagai Kepala Seksi Tata Pemerintahan di Kelurahan Kampung Baru. Berarti ini di Kampung Baru Penajam ya? Penajam. Bukan di Balikpapan ya, karena ada 2 Kampung Baru ya. Juga tengah menempuh pendidikan di Strata 2 di Fakultas Hukum Universitas Balikpapan. Baik, itu 2 orang narasumber kita pada kesempatan sore hari ini. Kita akan mulai perbincangan kita dan nanti di segmen berikutnya di sesi interaktif saya akan beri kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi bersama kami melalui telepon dan juga SMS. Saya ke Mas Abi dulu. Ini mungkin banyak di antara pemirsa juga sebetulnya yang belum tahu apa sih sebetulnya komunitas gembel ini. Jadi biar pemirsa juga tahu bahwa gembel yang dimaksud di sini adalah gemar belajar. Gimana latar belakangnya kok bisa lahir komunitas ini, kemudian apa sih yang dilakukan komunitas ini di wilayah Kabupaten PPU? Jadi awal kenapa terbentuknya komunitas gembel ini, saya sama Bang Adi nih awalnya kan sama-sama hobi naik Vespa nih. Sama-sama hobi naik Vespa, suka ngumpul, suka nongkrong bareng-bareng. Terus muncul ide kita ini nongkrong-nongkrong, diskusi, ngobrol-ngobrol, gimana caranya
kita ngobrol tetap jalan, nongkrong tetap jalan, tapi juga bermanfaat bagi manusia yang lain gitu. Maksudnya bermanfaat bagi orang lain. Kebetulan Bang Adi ini juga punya koleksi buku, saya juga punya koleksi buku. Udahlah, kenapa kita nggak bikin perpustakaan jalanan aja? Perpustakaan jalanan, oke, kita awal bulan puasa kemarin, kita kumpulin buku, kita buka di Pasar Penajam, di jalanannya situ, kita buka. Ya sampai sekarang masih jalan sih, masih jalan. Terus kita share di Facebook, kita sharing. Medsos juga. Media sosial. Itu datanglah donatur. Nih aku punya koleksi buku nih, aku punya koleksi buku. Bisa diambil, bisa diambil. Oke lah, kami datang, kami jemput. Jadi ya lumayan udah. Artinya kalau sampai sekarang ini sebetulnya sudah mulai aktif itu waktu ini baru berapa lama? Kami baru awal puasa kemarin ya. Berarti sebetulnya ini masih belum 1 bulan gitu ya? Belum satu bulan. Ini berarti satu langkah positif yang juga harus disupport. Nah, ini Mas Adi sendiri gimana? Mungkin ada tambahan. Sebetulnya apa sih yang mendorong sehingga mungkin tadi awalnya kan memang hanya iseng-iseng saja gitu. Apakah memang kondisi di Kabupaten Penajam Pasir Utara memang mendesak perlu ada satu upaya seperti ini? Artinya kalau kita lihat secara nasional tingkat literasi kita ini kan memang masih sangat rendah gitu. Saya juga sempat menulis di Facebook begitu bahwa sebetulnya kalau dibandingkan dengan beberapa negara seperti negara Eropa bahkan angka perpustakaan, ketersediaan perpustakaan kita ternyata lebih tinggi gitu sebetulnya. Tapi literasinya ternyata masih rendah. Nah, kalau di Kabupaten Penajam Pasir Utara sendiri seperti apa? Kenapa kok akhirnya memilih juga langkahnya buku gitu, perpustakaan? Apa ada alasan? Iya, terima kasih. Mungkin awalnya dari pemikiran saya juga pribadi, sehingga saya pada saat berdiskusi dengan Mas Abi berpikir karena perkembangan teknologi yang begitu laju sehingga mungkin tidak bisa terbendung lagi. Melihat juga anak-anak yang sudah di bawah 5 tahun sudah menggunakan gadget, dan saya berpikir ketika anak yang di usia dini itu sudah menggunakan gadget, daya berpikir dan itu akan melemahkan daya berpikir mereka ketika menggunakan gadget. Tapi bagaimana caranya mengimbangi dengan adanya perpustakaan, dengan adanya bacaan atau taman bacaan, untuk mengimbangi dari laju perkembangan teknologi tersebut. Dan kemudian juga mencoba untuk kita berpikir terhadap teman-teman pada saat berkumpul, bagaimana cara untuk mengurangi tindak kriminal, dengan mengurangi pelecehan seksual, bagaimana kita untuk memberi perangsang buat teman-teman yang ada di Penajam supaya membuat kegiatan positif lainnya. Jadi ini ya, seperti yang kita saksikan dalam tayangan video ini. Jadi kalau dilihat ini ternyata juga koleksi bukunya juga beragam. Ada komik di situ, ada novel, ada buku-buku ilmiah, ada fiksi non-fiksi begitu ya. Sekarang ini koleksinya berapa banyak nih kalau dilihat bukunya? Kurang lebih hampir 260-an buku lah. Hampir 300 buku ya, ini dalam waktu ya baru 10 hari mulai bergerak, koleksinya baru sekitar itu ya. Nah, kalau kita lihat apa sih sebetulnya sasaran yang pengen diraih gitu? Apakah memang sekarang ini kondisi PPU belum ada satu perpustakaan yang memadai sehingga harus memiliki cara seperti ini? Ini kan kalau ini lebih mobile gitu ya. Kalau kita lihat tadi memang pakai karena hobi Vespa, jadi membawa bukunya juga pakai Vespa itu tadi gitu ya. Mobile kemana? Apa ada sudah selama 10 harinya apa sudah ada titik-titik? Atau nanti juga ada rencana? Ternyata kalau peminatnya, nah ini yang penting dulu. Mungkin respon masyarakat terhadap komunitas gembel ini sendiri seperti apa? Sebelum nanti kita mungkin punya rencana. Artinya ketika kita pengen punya satu rencana, satu program itu kan melihat dulu. Apalagi ini baru belum satu bulan. Sebenarnya respon dari masyarakat sendiri seperti apa sih, Mas Abi atau Mas Adi terhadap ini komunitas gembel ini sendiri? Kalau respon ya mungkin karena umurnya juga yang baru. Kalau untuk respon jumlah kunjungan itu mungkin masih minim untuk sekarang ya Mas ya, masih minim. Kita juga promosi juga masih kurang. Ya mungkin setelah
diliput BTV atau masuk di BTV gini kan, masyarakat jadi tuh, oh ternyata ini ada perpustakaan, oh boleh juga lah baca di sana. Mungkin seperti itu sih kalau untuk sekarang. Artinya sebetulnya sudah ada gitu ya? Sudah. Kalau mungkin memilih lokasinya pertama tadi di pasar gitu ya, kemudian nanti di pusat-pusat keramaian itu dulu, atau di beberapa tempat yang memang menjadi tempat mangkal masyarakat, aktivitas itu yang menjadi sasaran. Selama ini selain di pasar, di mana aja yang sudah berjalan? Untuk sekarang sih kita masih di pasar. Untuk masih di pasar, karena di pasar kan ada pasar Ramadan. Jadi sasaran kita ini untuk sementara masih di pasar. Tapi kedepannya nanti kita juga mau coba ada di 4 titik. Ada 4 titik kan di Kabupaten Penajam kan ada 4 kecamatan tuh. Jadi nanti kedepannya kita pengen buat di 4 titik itu. Misalnya weekend ini kita ada di Penajam, weekend depan kita ada di Babulu mungkin, nanti di Sepaku. Setiap weekend gitu ya, karena statusnya juga PNS gitu ya, jadi tiap weekend sengaja mengambil waktunya ya. Iya, mungkin yang rutinnya mungkin di Penajam tiap malam gitu, mungkin kedepannya nanti seperti itu sih. Ya, ini kan orang dua saja atau sejauh ini sudah ada juga merekrut sebetulnya terbuka juga, artinya untuk masyarakat di Kabupaten Penajam Pasir Utara juga untuk bergabung dalam komunitas ini, seperti apa? Kami open terhadap semua, siapa yang mau gabung, siapa yang punya niat baik untuk memajukan sumber daya manusia di Penajam dengan cara menyediakan literasi, literatur, buku-buku. Kita open kok, siapa aja yang mau gabung ke kita. Silahkan. Ayo, kita berjuang sama-sama, kita bergerak sama-sama. Ya, artinya tadi kalau kita lihat kan koleksi bukunya ini murni dari berdua saja sementara ini, atau sudah ada beberapa pihak yang juga tertarik untuk memberikan donasi? Sudah ada beberapa yang memberikan donasi ke kita. Kemarin Pak Adi ngambil, ada yang dari Balikpapan juga donasi buku itu. Terus ada dari pegawai juga di lingkup pemerintah Kabupaten Penajam memberikan sumbangan koleksi-koleksi bukunya buat kita. Ya, berarti kan ini masih akan terus berkembang. Kemudian sistemnya seperti apa sih perpustakaan ini? Artinya apakah perlu ada administrasi khusus, atau mereka harus hanya boleh membaca di satu lokasi di tempat itu saja, atau boleh pinjam gratis, atau seperti apa, polanya seperti apa yang sudah berjalan selama ini? Mas Adi atau Mas Abi silakan. Ya, kalau untuk sama ini, untuk sementara ini kami hanya menyediakan untuk di tempat, bacaan di tempat. Kami tidak untuk meminjamkan, karena kami juga menjaga amanat yang dititipkan orang. Dan kenapa kami hanya sebatas di tempat, membuat penasaran, itu yang kami tanamkan. Artinya kalau belum selesai nanti membaca satu buku, ya ditunggu lagi nanti gitu supaya datang lagi gitu ya. Bisa ngajak teman-temannya juga gitu ya. Kalau kita lihat kan itu tadi ada sejumlah anak yang membaca buku di lokasi tersebut gitu ya. Jadi sistemnya datang, baca di situ, nanti kalau belum puas ya tunggu minggu depan atau kapan waktunya lagi untuk bisa datang, untuk bisa pinjam buku di situ. Ya, baik, ini sangat menarik sekali. Kemudian kita tentu memberikan juga kesempatan ya, artinya bagi masyarakat di wilayah Kabupaten BPU yang ingin mendonasikan bukunya, tentu boleh dong berarti melalui komunitas ini gitu. Caranya seperti apa sih selama ini ya? Sosmed tadi gitu ya? Iya, sosmed. Bisa hubungin kita via sosmed. Mungkin atau juga nomor telepon. Ini ada 2 nomor telepon ya yang diberikan. Jadi nomor teleponnya bisa dihubungi. Nanti kalau mau mendonasikan buku mungkin bisa SMS atau telepon, bisa diambil atau dikirim. Serah, nanti ada caranya ya. Nanti kami datang ke rumah, jemput, ngambil. Baik, nanti saya juga coba lihat-lihat koleksi buku saya gitu ya, supaya kita bisa juga memberikan gitu, karena kayaknya kan banyak buku yang ternyata bisa lebih bermanfaat. Nah, tadi sebetulnya kan bermula dari iseng, tapi saya pengen melihat sebetulnya kalau ini kan dua-dua juga PNS gitu, artinya selama ini kalau dari pantauan Mas Abi dan juga Mas Adi, kebutuhan sarana pendukung untuk perpustakaan, untuk literasi sendiri di Kabupaten BPU sudah ada atau belum sih? Atau sudah mencukupi atau belum? Selama ini seperti apa ketika ada? Apakah sudah ada perpustakaan? Kalau di seperti Kota Balikpapan kan sudah punya badan perpustakaan gitu. Kalau di Kabupaten BPU sebetulnya setahu Mas Adi dan Mas Abi seperti apa sih kalau mau mendapatkan kebutuhan buku? Setahu saya di Penajam sudah ada badan perpustakaan, dan perpustakaan daerah itu sudah ada. Cuman
mungkin kalau di kalangan pegawai-pegawai mungkin sudah tahu ya. Tapi kalau untuk masyarakat umum sepertinya masih belum tahu lah, masih belum tahu, dan mungkin hanya kalangan-kalangan yang mungkin mahasiswa atau apa yang bisa masuk ke situ. Maksudnya bisa masuk itu yang berani masuk, kan nggak semua orang berani masuk ke dalam kantor atau ke dalam perpustakaan yang bentuknya seperti itu kan. Makanya kita bikin di jalanan, jadi siapapun yang mau datang bisa ya, bisa, pasti orang dari lapisan kalangan kelas apapun bisa maksudnya berani datang ke tempat kami gitu. Artinya tanpa harus ada syarat khusus gitu ya. Biasanya kan kalau harus ke perpustakaan harus jadi member, jadi anggota, ada syarat sendiri, ada syarat khusus gitu. Nah, ini pokoknya mau baca buku ya silahkan aja datang ke situ gitu ya. Nanti ditunggu saja jadwalnya. Ini ada juga 2 nomor. Nah, ini nomor telepon ya yang bisa dihubungi, nomornya Mas Abi dan juga Mas Adi. Jadi kalau Anda pemirsa BTV, baik itu yang kota Balikpapan atau yang ada di warga di Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang Anda ingin mungkin supaya buku di rumah koleksinya mungkin bukunya ini banyak sudah, atau pengen supaya buku itu lebih bermanfaat. Kalau di rumah mungkin yang baca satu keluarga udah pada tamat ini baca bukunya gitu ya, sudah khatam itu kalau orang bilang. Nah, ini silahkan, ini bisa dititipkan dengan teman-teman komunitas gemar belajar ini, sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk masyarakat yang lebih banyak lagi ya. Ini bisa dihubungi nanti di nomor 2 nomor telepon ini, silahkan. Baik, ini perbincangan awal kita bersama Mas Adi dan juga Mas Abi dari